Bayangkan kalian lagi trading, ngejual token kalian, dan tiba-tiba fee-nya naik 30%. Nah, itulah yang terjadi di Nexus beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang kita dapat update dari Nexus bahwasannya fee ini akan diubah lagi ya. Dari 30% menjadi 1,5%. Nah, pada tanggal 30 April, Nexus meningkatkan swap fee di cross game chain menjadi 30%. Nah, tujuannya memang bagus ya, yaitu untuk mengurangi tekanan jual atau sell pressure pada game token yang ada di ekosistem cross seperti ShieldX, ChromeX, RubyX, dan lain sebagainya. Tapi ternyata efek sampingnya cukup besar ya, terutama pada volume transaksi. Volume trading turun, trader mulai pergi, oleh karena itu profit platformnya mulai ikut turun juga. Dan akhirnya market atau performa trading di cross game chain ini akhirnya ikut turun juga. Karena fee 30% ini membuat orang jadi malas trading ya. Nah, tapi sekarang di update 9 Juni nanti kita ada kabar baik, kabar positif, karena Nexus akan merubah kebijakannya lagi ya. Nah, ini yang pertama, fee 30% ya, ini akan diubah menjadi 1,5%. Nah, tujuannya itu jelas supaya trader mulai aktif lagi ya, melakukan trading di sini, dan marketnya supaya lebih sehat. Nah, kemudian yang kedua yaitu RAM player. Nah, karena fee ini sangat jauh turunnya ya, dari 30% menjadi 1,5%, dibuatlah kebijakan baru yaitu RAM player, di mana ketika user itu nge-mint token dari gamenya ya, mereka akan memiliki dua tier, yaitu pass holders dan juga non pass holders ya. Nah, untuk pemilik pass atau pass holders, fee ketika melakukan ramp itu 10%, dan non pass users atau non pass holders akan dikenakan 50% fee. Nah, jadi contoh aja dari game ShieldM, contohnya kita cross ramp. Nah, kalau kita lihat di sini, ini biasanya kan ada fee atau tax ya. Jadi dua tier tadi, pass holders atau non holders, akan ada fee-nya seperti ini ya. Untuk yang memiliki pass, ini akan ada 10% fee. Untuk yang tidak memiliki pass, akan ada 50% fee. Nah, jadi tujuan diadakan ramp player ini sebenarnya adalah supaya supply token yang dibawa ke market ya melalui proses ramp ini menjadi berkurang. Ya, jadi yang tadinya polisi atau kebijakannya trading fee-nya yang tinggi diganti menjadi proses membawa supply token baru ke market yang menjadi lebih sedikit ya. Jadi karena supply token baru yang dibawa ke market itu semakin sedikit, maka diharapkan harganya juga bisa ditekan. Nah, itu tujuan dari ramp player. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cross rewards 2.0. Nah, ini aku udah cukup sering bahas ya kalau kalian tonton videoku. Nah, di sini juga disebutkan bahwa game token akan menghasilkan game token. Nah, tapi ternyata ini diubah lagi ya. Supaya apa? Supaya supply game token misalnya ShieldX, ChromeX, RubyX ini ditekan ya. Karena kalau game token misalnya ShieldX menghasilkan ShieldX, ini kan akan membuat supply-nya semakin banyak. Nah, jadi dibuatlah reward asset switch to crossd. Nah, seperti yang udah dilakukan di sini ya. Jadi ini bagus ya, karena game token menghasilkan crossd, bukan game token menghasilkan game token lagi. Jadi karena crossd ini adalah stable coin, maka supply game tokennya itu akan tetap, dan kalaupun nanti kita menjual crossd, perubahan harga pada game tokennya ini tidak akan terjadi ya. Nah, jadi supply game tokennya tetap, harganya tetap, karena yang kita dapat adalah token crossd yang merupakan stable coin yang setara dengan USDT. Nah, jadi kalaupun kita jual nantinya nggak akan ada perubahan harga pada game token, tidak ada juga perubahan supply pada game token. Jadi ini tentunya kita dapat reward dari staking, tapi tidak mempengaruhi harga dari game token yang ada di ekosistem cross. Jadi itu dia 3 update yang akan terjadi pada tanggal 9 Juni ya di Cross Mainnet 2.0. Ya, kira-kira itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.